Seperti yang udah ditulis di poster, webinar hari ini tentang topik percintaan, khususnya tentang long distance relationships atau hubungan jarak jauh. Hari ini kita mengundang 2 guest speakers untuk berbicara dan membagikan ilmu mereka, Kak Aulia dan Mbak Tias lebih tepatnya. Jadi silakan Kak Aulia dan Mbak Tias kalau mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku dulu apa Mbak Tias dulu nih? Oh, aku dulu ya. Ya, halo, selamat siang teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang ada di Belanda, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Perkenalkan, namaku Aulia Kusuma Wardani. Saat ini aku adalah master student di VU Amsterdam. Background pendidikanku S1, aku belajar psikologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian setelah 3 tahun bekerja di Indonesia, aku ngelanjutin sekolah master student sebagai master student di VU Amsterdam. Minornya sebenarnya jurusan secara spesifik adalah Work and Organizational Psychology, atau lebih familiarnya di Indonesia itu psikologi industri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Perkenalkan dari saya. Sekarang gantian ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nurhapsari Widyaning Tias atau biasa disapa Tias. Kebetulan aku dan Aulia adalah adik. Kebetulan Aulia ini adalah adik angkatanku di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang ini aku merupakan seorang psikolog klinis. Sekarang ini berpraktek di Biro Psikologi Intuisi Yogyakarta dan unit konsultasi psikologi di UGM. Apalagi nih yang mau dikenalin? Kayaknya udah cukup ya. Oke, makasih Kak Aulia dan Mbak Tias. Jadi menurut kita, kayaknya kita langsung aja ke inti acara dan move on with the webinar. Jadi buat Kak Aulia dan Mbak Tias, the floor is yours. Mulai. Oke, terima kasih. Ya, sebelum aku mulai masuk ke pembahasanku, jadi nanti untuk sesi pertama ini, sebentar aku set time dulu ya. 20 menit ke depan, aku akan sharing tentang LDR, secara khusus tentang pengalaman LDR. Kemudian nanti di sesi kedua, Mbak Tias akan lebih membahasnya secara mendalam, artinya secara lebih expert kayak gitu. Jadi di awal kita lebih casual, lebih santai, sharing tentang LDR, kemudian nanti akan diperdalam di belakang oleh Mbak Tias. Oke, mungkin bisa minta tolong ya untuk Jos untuk sharing survei. Kita isi survei dulu biar aku tahu teman-teman kayak gitu melalui survei ini. Ya, mungkin teman-teman bisa isi. Saat ini aku titik-titik ya, sedang menjalani LDR atau kemudian surveinya ada 2. Nanti bisa langsung di-submit. Nanti kalau misal kira-kira teman-teman udah pada ngisi, mungkin bisa di-share hasilnya sekalian, Josh. Oke, hasilnya paling banyak tidak pernah menjalani. Oke, berarti datang ke sini mungkin ingin belajar ya, sekedar belajar 36%. Terus ada juga yang menjalani sama yang pernah menjalani sama ya. Sama jumlahnya, kemudian paling banyak menurutmu masalah yang paling sering timbul itu adalah komunikasi terganggu. Oke. Kedua, rendahnya kehadiran support fisik. Ya. Sip. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita bahas aja, langsung mungkin sharing presentasiku. PowerPoint-nya bisa di-share-kan?
Udah bisa dilihat PowerPoint-nya? Oh ya, oke udah. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah menjalani atau terutama yang sedang menjalani sekarang LDR, jadi kita nggak perlu takut karena kita punya banyak teman senasib seperjuangan gitu. Jadi ada survei di tahun 2008 yang hasilnya adalah sebanyak 75% mahasiswa di Amerika pernah menjalani LDR. Dan di tahun yang sama sebanyak 14 juta orang di Amerika menjalani LDR. Ini baru di Amerika aja ya, belum di tempat-tempat lain. Berdasarkan data itu, sebagian besar, paling besar yang menjalani LDR ini pasangan yang pacarnya atau suaminya itu ada di militer gitu, jadi dia jadi tentara seperti itu. Dan sebenarnya sejauh apa sih pasangan-pasangan LDR ini mengalami keberhasilan dalam LDR-nya? Jadi ada survei juga di tahun 2018, ternyata 60% dari 1.000 pasangan yang menjalani LDR itu berhasil menjalani LDR. Berhasil itu berarti mereka saat LDR itu nggak putus, atau mereka bisa menjalani LDR itu sampai menikah kayak gitu. Jadi LDR bukan masalah kayak gitu buat mereka. Tapi ternyata survei di Indonesia justru hanya hampir 50% keberhasilan orang-orang menjalani LDR. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan juga ya, berarti chance untuk gagal dalam LDR itu ternyata besar juga kayak gitu. Jadi semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalani atau nantinya akan menjalani LDR. Dan ada data juga dari penelitian itu kalau ternyata wanita lebih kuat bertahan dibanding laki-laki ketika menjalani LDR. Ya, kenapa ya ini ya? Oke, next. Next. Nah, jadi sebenarnya apa sih? Teman-teman tadi udah jawab. Teman-teman jawabnya sebagian besar berpendapat bahwa yang bikin gagal LDR itu komunikasi kayak gitu. Tapi ternyata dari survei ini ada 8 hal yang paling besar menyebabkan kegagalan di LDR. Pertama itu ternyata adalah kurangnya physical intimacy. Physical intimacy ini adalah bukan kontak fisik misalnya dalam hal misalnya apa hubungan seksual kayak gitu, enggak cuma tentang itu, tapi lebih tentang kehadiran secara fisik. Misalnya, oh ketika aku lagi butuh bantuan kamu datang secara langsung, ketika aku butuh teman untuk belanja kamu ada nemenin aku kayak gitu, atau ketika lagi ada masalah kamu ada di sana gitu. Jadi ini adalah physical intimacy ya. Dan kita tahu bahwa ketika LDR ya kita kehilangan itu, physical intimacy itu. Kemudian yang kedua itu ternyata ada perasaan khawatir kalau pasangannya akan bertemu orang lain atau ada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga itu merasa kesepian. Yang keempat itu expensive to visit ya, terutama untuk mungkin di Indonesia kalau beda pulau itu kan udah terasa banget cost-nya mahal, dan apalagi kalau sampai beda negara kayak gitu. Terus yang kelima itu growing apart, yang keenam lack of communication. Nah, ini kayak rendahnya komunikasi. Ketujuh ada time difference, dan keempat itu ada perbedaan opini. Oh, yang satu mungkin lebih prefer teks, yang satunya lebih prefer telepon-teleponan misalnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini aku mau sharing tentang lebih ke pengalamanku gitu ya. Maaf banget ya teman-teman, slide-nya kayak undangan nikahan gitu jadinya. Jadi ini pertanyaannya, sudah berapa lama LDR dan apa penyebab LDR? Jadi kebetulan aku sudah menikah. Aku menikah sudah selama 1 tahun kayak gitu. Dan sebelum menikah, before married itu aku juga LDR. Aku punya pengalaman LDR, dan setelah menikah, terutama saat ini itu aku juga menjalani LDR. Alasannya kenapa? Kalau sebelum menikah itu karena
pekerjaan. Jadi aku bekerja di Jogja, pasanganku kebetulan bekerja di luar pulau, di Sulawesi, kayak gitu. Dan saat ini alasannya ya karena aku di sini untuk belajar gitu. Jadi kita sama-sama LDR. Kalau total durasi LDR-nya kira-kira mungkin setahun ya, setahun berjalan, setahun. Jadi udah setahun lebih kita LDR-an. Next. Nah, jadi apa sih masalah utama saat LDR? Nah, ternyata nih yang setelah aku menjalani LDR itu ada perbedaan masalah sebelum menikah dan setelah menikah kayak gitu. Jadi ketika sebelum menikah itu masalahnya seperti hasil survei tadi kayak gitu. Jadi ada masalah banyak banget di komunikasi, kemudian banyak banget timbul konflik, dan ada rasa masalah pada security atau rasa aman gitu. Jadi kalau komunikasi itu lebih pada misal karena belum terlalu paham pasangan kayak gitu, kadang ada kan pribadi-pribadi yang, oh kalau ketemu dia sangat asik ya diajak ngobrol, sangat hangat seperti itu, sangat suportif. Tapi kalau misalnya dia udah melalui handphone kayak gitu, dia jadi kayak beda gitu. Kurang bisa mengungkapkan support-nya, kurang bisa menyampaikan masalah-masalahnya melalui teks. Teman-teman juga mungkin ngalamin kan, kalau misalnya udah chat panjang kayak gitu, terus nggak jadi dikirim, tapi jatuhnya malah dihapus kayak gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk dari barrier terhadap fasilitas komunikasi kayak gitu. Ada orang yang dengan leluasa, spontan bisa berkomunikasi dengan teks, chat gitu, tapi ada orang yang lebih prefer handphone. Nah, masalah-masalah kayak gini biasanya membuat kalau ada masalah gitu susah tersampaikan dan menimbulkan konflik. Terus sebelum menikah itu juga ternyata ada rasa amannya tuh ada masalah terhadap rasa aman kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak malam minggu nggak ada kabar ataupun misalnya dia lama nggak ngasih kabar itu khawatir kayak gitu. Kayak di survei tadi di nomor 2 penyebab kegagalan kayak gitu, kita mungkin mempertanyakan komitmen pasangan kayak gitu. Terutama ketika komitmennya, aduh jangan-jangan dia punya gandengan lain atau apa, itu juga terjadi ketika aku belum nikah. Nah, setelah menikah, ternyata berbeda. Jadi masalah LDR-nya itu beda lagi. Masalah LDR setelah menikah itu lebih pada, rendahnya kehadiran gitu ya, jadi intimacy secara fisik kayak gitu. Karena aku menikah kan 10 bulan itu tinggal bersama kayak gitu. Jadi ada rasa di mana ketika dia sakit, aku ada masalah kayak gitu, oh ada sosok kehadiran di situ. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Bahkan kalau ada masalah pun, kita nggak bisa saling memberikan support secara fisik. Dan yang kedua itu lebih pada gimana sih kita menjaga komunikasi agar tetap harmonis. Karena ada barrier perbedaan waktu, kemudian barrier tadi, misalnya dia susah untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya ketika itu melalui teks, kayak gitu. Jadi sekarang ini struggling terhadap hal-hal seperti itu. Sama yang terakhir itu netizen. Dulu pas pacaran kita mau LDR, mau apa tuh netizen nggak banyak komen gitu kan. Tapi kalau udah nikah itu ternyata, oh bener juga ya netizen plus 62 itu ya banyak komen juga. Kayak ada yang komen, "Aduh kok suaminya ditinggal, aduh kok emang nggak kata kita awalnya nggak ada masalah, tapi karena banyak komen dari netizen, ternyata kita jadi mempertanyakan, "Oh apa aku jahat ya ninggalin suamiku atau gimana?" Kayak gitu. Jadi itu ada masalah-masalah sendiri terkait, si netizen itu. Gitu, selanjutnya nah, ini bagaimana cara mengatasinya. Ini mungkin nanti di sesi kedua, Mbak Tias akan lebih banyak menggali ya hal-hal terkait gimana sih cara ngatasi masalah-masalah ketika LDR.
Kalau dari aku sih secara khusus ketika, before ya, jadi sebelum menikah itu kan mungkin udah lebih teruji ya, karena aku sudah bukan melampaui, tapi sudah melewati masa-masa LDR, sebelum sedang menjalani LDR mungkin juga bisa relate lah sama, permasalahan yang terjadi ketika LDR. Kalau, dari aku pribadi, pengalamanku pribadi, cara aku untuk menyelesaikan masalah ketika, ada masalah terkait LDR itu, pertama terkait masalah komunikasi, ini biasanya aku lebih mengamati. Jadi tadi seperti yang aku singgung, ada orang yang, ketika kita bertemu secara fisik dia sangat, hangat gitu, sangat bisa suportif. Tapi ketika melalui teks atau melalui telepon dia kurang kayak gitu. Jadi di situ peranku, ya aku memahami, harus bisa tahu, oh ternyata, cara dia menyampaikan misalnya rindu atau cara dia menyampaikan support, itu ternyata seperti ini ya kalau lagi jaraknya jauh, kayak gitu. Kemudian untuk masalah konflik juga, kita harus bisa lebih mengenali konflik itu sendiri gitu. Misalnya, oh kalau misalnya konflik yang sering muncul itu karena ya itu tadi misalnya aku nggak terlalu tahu maksud dia apa sih ini, kayak gitu secara teks, atau misalnya dia nggak suka kalau misalnya nggak ada kabar yang lama kayak gitu, dan membuat dia khawatir misalnya kayak gitu. Itu adalah sumber konflik yang biasanya terjadi. Jadi aku mulai harus mengenali, oh konfliknya ini nih biasanya. Jadi, oke, aku cari solusinya untuk mengatasi si konflik itu. Dan kalau di bagian, security, ini juga penting banget ya. Berdasarkan survei yang aku baca juga, kebanyakan orang-orang gagal dalam LDR itu karena mereka nggak tahu kapan LDR ini akan berakhir, kayak gitu. Jadi kayak, "Aduh, masih 4 tahun lagi nih kuliahnya, mungkin jauh-jauh, mungkin, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan dalam LDR," kayak gitu. Sementara kalau posisiku dulu, mungkin karena komitmennya sudah cukup tinggi ya, jadi rasa aman itu bisa diobati karena, oh nanti beberapa bulan ketika misalnya kita sudah merencanakan untuk tinggal bersama, berarti kita udah nggak LDR lagi, kayak gitu. Jadi ada rasa, komitmen yang tinggi ini ternyata mengobati banget tentang rasa aman gitu dalam hal LDR. Sehingga kayak kepercayaan, kemudian komitmen kita dalam menjalani hubungan itu lebih, lebih bisa stabil kayak gitu. Terus juga kalau misalnya yang setelah, menikah, ini juga aku belajar masih belajar, jadi sekarang juga masih struggling sama, hal-hal ini kayak gitu. Tapi satu hal yang mungkin penting banget, karena aku sadar bahwa aku tipikal orang yang sangat butuh terhadap kehadiran fisik kayak gitu. Jadi kalau aku punya masalah kayak gitu, biasanya aku tuh suka banget misalnya dipeluk kayak gitu, dipeluk sahabat, dipeluk keluarga, dipeluk pasangan kayak gitu. Tapi setelah LDR kan otomatis hal-hal terkait support secara fisik hilang. Terus itu adalah berarti PR-ku. Bagaimana aku bisa mengatasi hal itu, seperti itu. So, aku mau share dikit bahwa, pas mungkin Januari kemarin ya, Januari kemarin itu, menurutku adalah bulan yang amat berat karena kayak tugas kuliah itu numpuk banyak, kemudian jadwal ujian juga banyak, kemudian, kemudian harus cari internship kayak gitu. Aku harus daftar di beberapa perusahaan untuk siap-siap internship, kemudian aku juga harus nyiapin proposal riset untuk tesisku kayak gitu. Jadi ada masa susah. Nah, ketika masa susah itu hadir, kemudian nggak ada support yang aku butuhkan, aku berarti harus mencari, support lain. Pada saat itu aku tahu bahwa, oke, suamiku mungkin nggak terlalu bisa banyak handling ini, jadi aku berkeyakinan bahwa aku harus baik-baik aja. Caranya, pada saat itu aku cari bantuan, profesional ke psikolog, kampus.
Jadi kebetulan kampus itu menyediakan psikolog untuk student yang mungkin mengalami rasa berat ataupun homesick dan sebagainya. Sehingga aku daftar konseling di kampus. Tapi sayangnya karena ini juga masa pandemi, sepertinya banyak banget orang yang ngantri ke sana. Jadi aku daftar, tapi baru dapat jadwal ketemu psikolog itu 3 minggu kemudian. Nah, di 3 minggu kemudian itu kan berarti, aduh, padahal 3 minggu kemudian aku udah harus ngumpulin tugas, udah harus ujian, kayak gitu. Jadi mungkin hal yang aku lakukan, aku cari psikolog di Indonesia yang bisa online. Pada saat itu ada yang namanya Halodoc, yang mungkin teman-teman juga tahu, ada Halo Dokter gitu. Nah, itu bisa di-chat. Kebetulan kayak hari itu kita cari, hari itu juga kita bisa berkomunikasi sama psikolognya. Ini adalah salah satu cara buat saran juga buat teman-teman kalau memang ada masalah, lagi LDR, mungkin juga pasangan belum tentu bisa support kalian, kalian bisa cari support secara profesional. Karena kalau di LDR menurutku penting banget untuk memastikan bahwa kita baik-baik aja. Karena kalau kita udah baik-baik aja, terus kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pasangan, terus kita nggak terlalu merusak mood saat berkomunikasi. Dan itu penting banget agar harmonisasi ketika berkomunikasi dengan partner itu bisa terjaga. Ibaratnya sebuah gelas gitu, kalau misalnya gelas itu berisi jus kayak gitu, ada isinya, terus kita baik-baik aja, kita bisa menuangkan isi itu ke orang lain. Jadi kalau kita sufficient dengan diri kita sendiri, kita merasa terpenuhi, maka kita juga bisa share ke orang lain juga, gitu sih. Terus yang tentang netizen ya udahlah kayak gitu. Maksudnya cara yang paling bijak menurutku ya kita dengarkan kayak gitu, tapi nggak usah diambil diambil secara private dimasukin ke hati kayak gitu. Jadi oke, ada yang tanya jawab, terus kalau itu keluarga ataupun kalau yang keluarga kan utama tuh pasti udah tahu alasannya, tapi kalau yang agak jauh kayak gitu ya kita beri pengertian secara normal aja. Seperti itu. Dan pas banget, ini udah 20 menit, nanti Mbak Tias akan lebih sharing gimana sih cara teman-teman bisa mengatasi masalah-masalah terkait LDR. Terus kalau ada yang mau tanya, bisa chat aja, nanti akan kita bahas di akhir sesi ini. Terus mungkin ada satu lagi kayaknya, next. Nah, ini ada quotes kayak if you want it badly, you will find a way. Iya sih, penting banget untuk ketika kita LDR, kalau emang kita udah berkomitmen, kita akan menemukan cara kayak gitu. Entah itu kayak cari solusi, atau entah kita membangun sekuat mungkin komunikasinya agar tetap menarik, agar spark-nya itu tetap ada ketika komunikasi dengan pasangan. Oke. I think that's all dari aku gitu. Ternyata presentasi lewat Zoom online sangat sepi ya rasanya. Oke. Terima kasih Aul, wah menarik banget ya pengalaman LDR-nya. Kayaknya nanti kita bisa diskusi bareng-bareng nih Aul. Mungkin nanti aku akan menanggapi sambil kalau teman-teman mungkin nanti akan ada yang ditanyakan, kita bisa sharing karena di sini kayaknya kita sama-sama belajar. Yeah. Jadi silahkan bertanya kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke. Sekarang sebelum masuk ke topik yang akan ku bicarakan. Kalau tadi dari Aulia kan ngomongin soal LDR. Nah, mungkin aku akan lebih general. Kita akan ngomongin soal cinta. Tapi sebelum kita ngomongin soal cinta, aku pingin nanya deh teman-teman. Boleh nanti teman-teman unmute mic-nya, terus sampaikan pendapatnya ya. Atau mungkin Joshua nanti gimana caranya biar teman-teman bisa ngejawab. Aku pingin bertanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, cinta itu apa sih? Cinta itu yang kayak gimana sih?
Mungkin bisa jawab di chat, tapi Oke. jangan esai ya. Cinta itu apa? Simple Oke. aja. Silahkan nih teman-teman. Menurut teman-teman cinta itu apa sih? Supaya kita bisa ngebahas cinta lebih gampang nih kalau misalkan kita udah punya satu cara berpikir yang sama. Oke. Aku udah masukin satu, mungkin yang lain terinspirasi. Ayo, menurut teman-teman cinta itu apa? Kalau Joshua cinta itu pengorbanan. Ada yang bilang cinta itu kenyamanan. Oke. Kalau Alin bilang cinta itu kalau misalkan bisa ngelihat kebahagiaan ya, Alin ya. Ada yang bilang cinta itu rumah. Saling support sama lain, satu sama lain. Apalagi nih? Oke. Ada yang bilang kehangatan, ada yang bilang cinta itu buta. Ada yang bilang cinta itu memahami. Oke. Nah, ini bahkan ada yang menjawab cinta itu kata kerja. Kalau feeling aja itu pasti akan berubah. Pasangannya bisa bertahun-tahun. Mereka bilang cinta itu kamu tetap memilih orang yang sama ketika kamu tidak punya perasaan cinta ke orang itu lagi. Oke. Sudah? Udah nih? Kalau sudah cukup. Ada yang mau menambahkan lagi? Cinta itu menurut teman-teman apa sih? 1 menit terakhir ya. Nanti setelah ini kita akan masuk. Oke. Cinta itu komitmen dengan orang yang disayang karena Tuhan. Wah. Ini ada yang nyanyi juga nih. Give and take. Oke. Apalagi? Oke. Kalau nggak ada, Joshua silahkan di next. Oke. Kalau kita ngomongin cinta, tadi bener banget. Mungkin banyak teman-teman yang ngomong soal cinta itu kehangatan, cinta itu rumah, cinta itu rasa nyaman. Kalau secara teori nih, kalau kita ngomongin cinta, sebenarnya cinta itu adalah keseimbangan dari ketiga hal ini. Kalau menurut Sternberg, cinta itu terdiri dari intimacy, komitmen, dan passion. Intimacy, passion, dan komitmen ini apa sih? Jadi kalau kita mau ngomongin soal cinta, cinta yang seimbang itu ya seperti ini sebenarnya. Yang ideal itu seperti ini. Cuman nanti kita akan ngebahas nih, gimana sih kalau misalkan cuma ada salah satu atau hanya cuma ada salah dua itu kayak gimana. Nah, kalau dari triangular theory of love sendiri, intimacy itu sebenarnya bisa diartikan sebagai rasa kedekatan secara emosional. Jadi nggak cuma ngomongin soal kedekatan secara fisik, tapi juga kedekatan secara emosional, di mana kita ngerasa nyaman, kayak tadi yang disampaikan teman-teman. Cinta itu nyaman, cinta itu ngelihat mereka bahagia, cinta itu saling support. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin intimacy, itu tuh kita ngomongin tentang kedekatan secara emosional, di mana kita percaya ke pasangan kita, di mana kita bisa merasa aman, kalau kata Aul tadi, merasa aman dengan pasangan kita. Sebenarnya ini kita ngomongin di ranah intimacy. Sedangkan kalau di passion itu kita bisa artikan bahwa sebenarnya passion itu adalah ketertarikan kita dengan pasangan kita. Jadi kalau teman-teman ngelihat seorang, cakep banget nih, terus aku suka nih, itu tuh berarti kita sedang ngomongin tentang passion, ketertarikan ini. Nah, dua hal ini semakin lengkap kalau misalkan kita punya komitmen. Nah, komitmen sendiri itu apa? Komitmen sebenarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, dua orang nih yang sedang jatuh cinta untuk bisa menjalani hubungan bersama ke depannya. Bahkan kalau misalkan di pernikahan, ya memutuskan untuk hidup bersama seumur hidup, itu kita masuknya ke ranah komitmen. Idealnya, kalau kita ngomongin cinta ya kita harus punya 3 hal ini. Nah,
Tapi sayangnya nih 3 hal ini nih bukan hal yang mudah untuk bisa kita miliki dalam hubungan. Mungkin nanti di slide berikutnya, cuman kayaknya aku bahas di sini aja. Kalau misalkan kita ngomongin cinta sebenarnya ada bermacam-macam, ada 7 paling nggak, 7 jenis cinta. Pertama, kalau cinta itu cuman berdasarkan atas passion doang, itu tuh sama aja kayak kalau misalkan teman-teman naksir orang, tertarik nih sama orang, tapi kan nggak ada intimacy, nggak ada kedekatan, tapi juga dan nggak ada komitmen. Ini yang rasanya kayak kosong. Enggak, yang kosong itu yang nanti komitmen. Rasanya kayak apa ya? Kayak suka doang tapi nggak ada sambutan, nggak ada komitmen, ya cuma sebatas suka doang. Dan ini yang nanti kayaknya gampang banget berganti-ganti, karena ketika kamu ketemu dengan orang lain yang lebih menarik, orang lain yang bikin kamu ngerasa suka, cinta ini bisa aja berganti dengan cepat. Kedua, kalau misalkan cinta itu cuma terdiri dari intimacy aja, cuman kedekatan aja, nggak ada tuh ketertarikan, nggak ada tuh komitmen, itu tuh sama kayak perasaan yang kita miliki kalau misalkan kita punya teman. Jadi rasanya cinta yang cuman berdasarkan intimasi aja itu tuh sebenarnya adalah adalah cinta seperti cinta kita ke teman kita. Yang kita punya kedekatan nih, kita ngerasa nyaman nih dengan dia, kita percaya nih sama dia, tapi nggak ada ketertarikan dan nggak ada komitmen. Ketiga, cinta yang cuman berdasarkan komitmen. Ini nih yang rasanya yang tadi aku bilang, ini cinta yang kosong rasanya, karena nggak didasari kedekatan, nggak didasari rasa ketertarikan, ya cuman komitmen doang. Ini kayak kalau misalkan teman-teman dijodohin yang ya udah terpaksa untuk nikah, tapi secara hati nggak suka, secara perasaan juga nggak ada rasa apa-apa, tapi ya udah memutuskan untuk berkomitmen. Biasanya kayak gitu. Nah, ada juga nih cinta yang misalkan didasari dengan passion, ketertarikan, dan didasari dengan intimacy, yang bisa kita sebut di sini, kalau di sini ada romantic love. Ini romantic love ini lebih ke saat ini, misalkan teman-teman yang suka sama seseorang, suka terus nyaman sama seseorang, tapi belum ada komitmen ke depan nih, cuman atas ketertarikan doang dan kenyamanan doang. Ini berarti masuknya ke cinta yang romantic love ini sendiri. Nah, kemudian ada cinta yang namanya fetus love. Ini atau biasanya kita nyebutnya adalah foolish love. Karena apa? Karena cuman ada passion, cuman ada ketertarikan, sama ada komitmen. Nah, kalau misalkan bayangkan kalau teman-teman punya rasa ketertarikan dan komitmen, tapi nggak didasari rasa kedekatan emosional. Rasanya ini kayak apa ya? Kayak kalau misalkan cinta yang rasanya ya teman-teman nggak akan menemukan rasa nyaman di situ, karena cara tertarik doang, punya komitmen, tapi secara apa ya, intimasinya nggak ada. Nah, ini nih yang rasanya kalau misalkan kita punya ini rasanya juga kurang sehat nanti, kalau katakanlah kalau misalkan akhirnya menemukan orang lain yang rasanya bisa membuat teman-teman rasa nyaman. Bisa aja komitmen ini nanti juga goyah, atau komitmen ini jadinya bubar gitu aja, kayak gitu. Nah, cinta yang ketiga, cinta yang berikutnya adalah companion need love. Ini yang biasanya muncul kalau misalkan di pasangan yang sudah lama menikah. Katakanlah orang-orang tua kita misalkan, mereka mungkin udah nggak punya ketertarikan satu sama lain nih, tapi setidaknya ada perasaan kepercayaan, mungkin masih ngerasa nyaman, dan ada komitmen di antara mereka. Ini yang biasanya munculnya di orang yang sudah punya hubungan secara
jangka panjang. Yang mungkin kalau misalkan ngomongin soal ketertarikan ya, tertarikan udah nggak tertarik lagi, tapi setidaknya dengan komitmen ini yang rasanya masih bisa menyelamatkan hubungan mereka. Nah, yang terakhir ini keseimbangan dari ketiga hal ini. Ya ada intimacy, ada kenyamanan, ada rasa percaya, ada kedekatan secara emosional, ada ketertarikan satu sama lain, dan ada komitmen, kesepakatan untuk menjalani cinta ini bersama-sama. Ini yang rasanya, tiga hal ini yang rasanya kita susah banget nih kalau misalkan kita mau menyeimbangkan ketiga hal ini. Nah, boleh di next, Joshua. Ini kalau yang tadi. Next lagi. Nah, untuk bisa menyeimbangkan ketiga hal itu, rasanya kita juga perlu mengkomunikasikannya. Nah, tapi untuk berkomunikasi kan kita paling tidak kita butuh tahu, kita butuh memahami bahasa cinta dari pasangan kita atau bahasa yang kita miliki. Katakanlah kalau teman-teman yang bilingual gitu-gitu kan, walaupun ngomong bahasa Inggris, orang lain ngomong bahasa Inggris kan kita juga bisa paham kan. Sama halnya dengan itu. Mungkin satu sama lain nggak melulu sama bahasanya, tapi setidaknya untuk bisa berkomunikasi ya kita butuh paham itu. Nah, next. Oleh sebab itu nih, kita hari ini akan ngomongin soal love language. Jadi untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dengan pasangan kita, paling tidak kita butuh tahu sebenarnya pasanganku nih ngomong cinta nih dengan bahasa apa. Nah, kalau bahasa cinta sendiri sebenarnya ada 5. Pertama, ada words of affirmation, di mana seseorang ini merasa dicintai ketika cinta itu diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya, aku sayang kamu loh, atau I love you, itu seseorang bisa merasa dicintai ketika mendengar hal itu, ataupun aku merasa buatku cinta itu ya diungkapkan. Nah, itu mungkin bahasa cintanya adalah words of affirmation. Yang kedua, love language berikutnya ada quality time, di mana buat mereka nggak ada yang lebih berharga daripada waktu yang bisa dihabiskan berdua bareng-bareng. Walaupun nggak ngapa-ngapain, tapi duduk berdua aja rasanya udah nyaman banget. Nah, mungkin ini bahasa cinta teman-teman adalah quality time, gitu, yang bisa menghabiskan waktu berdua dengan pasangan. Nah, yang ketiga, bahasa cintanya adalah receiving gifts. Jadi kalau di sini jadinya aku atau pasangan merasa dicintai ketika mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh pasangannya. Itu mungkin bahasa cintanya berupa gift itu tadi. Nah, yang keempat ada act of service, di mana ini seseorang merasa dicintai atau membahasakan bahasa cintanya mereka dengan cara melayani atau memberikan sesuatu nih. Misalnya kalau misalkan tadi Aul sempat cerita kalau misalkan lagi ada masalah terus pinginnya capek ya aku pijitin ya. Nah, gestur semacam dipijitin atau dipeluk sebenarnya itu kan adalah bagaimana seseorang menunjukkan bahwa bahasa cintanya ini adalah memberikan layanan atau memberikan sesuatu yang dilakukan sendiri oleh si pasangannya ini. Nah, yang terakhir ada physical touch. Ini yang mana seseorang ini merasa dicintai ketika pasangannya memberikan sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini nggak melulu soal seks ya, tapi bisa jadi ketika ngerasa sedih terus dapat pelukan, kayak tadi Aul juga sempat cerita rasanya yang susah sekarang ketika LDR adalah merasa nyaman ketika dapat pelukan dari pasangan, tapi saat ini harus berusaha mengkompensasi pelukan yang saat ini nggak bisa didapat dengan misalnya pelukan dari teman. Berarti mungkin bisa dibayangkan bahwa sebenarnya bahasa cinta dari pasanganmu atau bahasa cintaku adalah physical touch, sentuhan fisik yang membuat
seseorang itu merasa dicintai. Nah, terkadang seringnya kita ini sebenarnya sama-sama ingin menunjukkan rasa cinta kita nih ke pasangan, tapi bahasa cintanya berbeda. Misalnya, yang satu bahasa cintanya adalah dipuji, words of affirmation. Sementara yang satu pasangannya menurut dia receiving gifts. Yang penting kamu udah tak kasih hadiah, udahlah aku tuh udah cinta sama kamu kalau aku udah ngasih hadiah gitu. Aku bilang I love you itu rasanya tabu banget nih, malu banget, gengsi banget nih. Padahal sebenarnya buat pasangannya dipuji, cantik, kamu cantik deh, kamu menarik deh. Itu tuh membuat pasangannya merasa dicintai. Terkadang seringnya kita ada miskomunikasi bahasa yang terjadi antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. Itulah sebabnya rasanya perlu nih teman-teman cari tahu kalau pasanganku kira-kira bahasa cintanya seperti apa ya, terus bahasa cintaku tuh seperti apa ya, supaya terkadang ini kalau misalkan buat si yang suka dipuji ini kadang dapat hadiah itu kan kayak apaan sih, aku kan nggak butuh hadiah gitu. Tapi dengan menyadari bahasa cintanya ini mungkin sekarang jadi bisa lebih memahami bahwa pasanganku itu ternyata kayaknya bahasa cintanya adalah memberikan hadiah deh. Jadi hadiah yang dia berikan ini sebenarnya adalah caranya dia untuk mencintaiku. Meskipun sebenarnya aku butuhkan adalah kata-kata ya. Itu nanti kemudian kita coba untuk sampaikan. Next. Nah, ini kalau dari 5 bahasa cinta tadi, ada caranya untuk mengkomunikasikan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan kalau misalkan pasanganmu adalah seseorang yang bahasa cintanya adalah word of affirmation. Bisa dengan dukungan, afirmasi, apresiasi, atau dengan mendengarkan yang penuh. Itu aja udah cukup memberikan rasa nyaman loh untuk dia. Nah, misalnya kalau misalkan teman-teman terus aku harus gimana ya biar nunjukin rasa sayangku atau rasa cintaku dia, boleh nih action to take-nya misalnya dengan ngasih notes di selipan bukunya, atau buat teman-teman yang LDR boleh misalkan tengah malam bikin email terus nulis ngasih tahu kalau misalkan mengapresiasi pasanganmu itu boleh. Nah, kalau physical touch ini lebih ke nonverbal atau body language yang kita gunakan untuk mengekspresikan rasa cinta kita. Kalau misalkan saat ini yang mungkin rasanya susah ya kalau misalkan dijalani oleh teman-teman yang lagi LDR, bentuk seperti pelukan, pegangan tangan, ciuman, atau bahkan menunjukkan rasa memiliki kayak dirangkul di keramaian, itu pun sebenarnya juga menunjukkan merupakan bahasa cinta gitu. Cuman kadang ini yang rasanya nanti kita perlu kompensasi bagaimana cara supaya physical touch-nya ini tetap ada, atau bagaimana kalau misalkan pasangan kita punya bahasa cinta yang physical touch, sedangkan sekarang teman-teman lagi LDR, itu yang nanti akan kita coba untuk gali dan bicarakan lagi. Nah, ini kalau yang receiving gift, misalnya dengan menunjukkan bahwa pasangan kita itu adalah prioritas kita, itu juga sebenarnya bisa jadi itu adalah cara untuk mengkomunikasikannya. Nah, caranya gimana? Misalnya ngasih hadiah sesuai dengan kebutuhannya dia, atau ketika kita dapat hadiah itu disampaikan rasa terima kasihnya, meskipun mungkin kita nggak suka, tapi disampaikan dulu aja rasa terima kasihnya, karena itu lagi bisa jadi sebenarnya bahasa cintanya dia adalah dengan memberikan hadiah itu ke teman-teman kayak gitu. Kalau quality time, mungkin teman-teman juga udah banyak yang paham ya. Terkadang cuman duduk berdua nggak ngapa-ngapain, nonton film bareng atau cuman ngobrolin hal yang receh aja, itu bisa jadi adalah bahasa cinta dari pasangan kita kayak gitu. Caranya gimana? Mungkin biar menunjukkan kalau misalkan
bahasa cinta yang kita punya itu. Misalnya bikin momen bareng atau ngelakuin hal-hal berdua yang teman-teman bisa lakukan bersama pasangan, atau mungkin staycation kalau misalkan bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalkan untuk yang udah menikah dan bareng-bareng, tapi kalau misalkan yang LDR ya mungkin memberikan waktu untuk bisa ngobrol bareng, meluangkan waktu untuk berkomunikasi, itu juga salah satu cara untuk menunjukkan bahwa ini loh, kita punya quality time berdua, bahwa quality time ini adalah bahasa cinta kita, kayak gitu. Nah, ini act of service misalnya nggak harus apa ya selalu melayani sih, cuman bisa aja dengan pertanyaan kayak nanyain apa sih yang bisa aku bantu buat kamu, itu pun juga sebenarnya salah satu cara untuk menunjukkan atau mengkomunikasikan bahasa cinta kita, kayak gitu. Di next. Nah, terkadang kalau misalkan kalau LDR itu kan kadang kita nggak, kalau tadi yang Aul sampaikan, penekanannya kan akhirnya pada komunikasinya, karena mau physical touch juga rasanya nggak mungkin, terbatas, terhalang oleh jarak, terhalang oleh waktu mungkin. Nah, yang jadinya harus jadi PR 2 kali lipat untuk mengkompensasi ketiadaan pasangan itu kan akhirnya komunikasi. Tapi ternyata di dalam komunikasi sendiri ada beberapa hal yang mungkin jadi penghalang atau setidaknya jadi halangan nih. Kalau di sini saya ngambil ada Four Horsemen Apocalypse, di mana kalau misalkan sebaiknya ini nih adalah cara-cara komunikasi yang mungkin kalau misalkan dilakukan justru akan merusak hubungan. Nah, yang pertama itu adalah kritik. Nah, kritik itu gimana? Kritik ini lebih cenderung fokus ke kesalahan pasangan atau kadang menyalahkan. Terkadang kita seringnya pakai kata kamu. Kalau misalkan di dalam perdebatan kita seringnya pakai kata kamu, misalnya kamu sih nggak bisa dibilangin, kamu sih ini tuh semuanya salahmu, ini tuh semuanya. Nah, sebenarnya dengan mengkritik, dengan menggunakan kata kamu, dengan fokusnya ke pasangan kita, ini justru sebenarnya akan membuat pasangan kita ngerasa mungkin jadi insecure, mungkin jadi mempertanyakan kenapa sih aku gini, kenapa sih malah menyalahkan, malah jadinya self blaming, atau mungkin jadi merasa tidak berharga di dalam hubungan mereka. Jadi sebaiknya kritik ini yang kita hindari. Nah, nanti di belakang kita akan ngomongin gimana sih kalau gitu komunikasi yang bagus, komunikasi yang sebaiknya kita lakukan dengan pasangan di tengah kondisi LDR ini seperti apa, atau gimana, itu nanti kita bahas di belakang. Itu kalau kritik yang pertama, yang bisa menghancurkan komunikasi, bisa menghancurkan sebuah hubungan nih. Nah, yang kedua adalah konten, di mana di sini sudah menunjukkan rasa apa ya, attack of karakter. Jadi seakan jadi lebih parah nih dari kritik, karena ini udah punya tujuan untuk menunjukkan benar-benar membuat kerdil pasangan kita, misalnya dengan sarkas atau dengan gestur mata yang gitu. Nah, itu tuh sebenarnya juga salah satu hal yang bikin komunikasi dengan pasangan itu jadi kurang baik gitu. Misalkan kalau sebelumnya nih manggilnya sayang, tiba-tiba manggilnya langsung nama, itu kan kadang jadi orang jadi ngerasa kayak, loh kenapa nih? Atau jadi bikin lagi-lagi ngerasa insecure lagi. Kalau yang berikutnya ini defensif. Biasanya kalau misalkan defensif ini lebih ke lebih ke menolak, atau kalau misalkan berantem terus rasanya untuk melindungi diri kita, rasanya kita nggak mau menerima pendapat orang lain, akhirnya terus mencari-cari alasan gimana caranya supaya apa yang aku lakukan ini benar, padahal sebenarnya bisa jadi
belum tentu yang teman-teman lakuin atau belum tentu kalau dalam komunikasi ketika orang lain menyalahkan gitu, belum tentu juga sebenarnya kita nggak salah, bisa jadi kita ambil andil dalam salah itu. Cuman terkadang seringnya ini yang paling sering kita temui sih, defensif. Ketika ada yang kita rasa nggak nyaman di dalam diri kita cenderungnya adalah enggak kok, atau menutupi itu, mencari alasan, mencari pembenaran supaya apa yang kita rasakan ini seakan benar, kayak gitu. Nah, kalau di sini bisa caranya misalkan dengan naik intonasi, nada yang naik, atau misalnya langsung bilang ke pasangan hal-hal yang kita nggak sukain kayak gitu. Misalkan ngomongin apa, tahu-tahu udah langsung di bahasanya langsung, atau topik pembicaraannya udah langsung dialihkan ke hal-hal yang membuat kita ngerasa nggak suka kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada stonewalling, di mana ini nih lebih cenderung menarik diri dari konflik, atau sebenarnya menarik diri untuk menghindari konflik, di mana misalkan ada satu permasalahan nih yang bikin kita nggak nyaman, yang ada bukan terus dibicarakan baik-baik, tapi yang dilakukan adalah menghilang, terus nggak merespon, atau pergi, atau menghindari situasi yang teman-teman rasa nggak nyaman, tapi dengan cara yang kurang adaptif, kayak gitu. Nah, ini nih sebenarnya 4 hal ini yang rasanya kalau kita lakukan, ini justru akan memperkeruh situasi, atau sebenarnya ini bukan cara komunikasi yang sehat di dalam hubungan. Nah, next, komunikasi yang sehat di dalam hubungan itu seperti apa sih sebenarnya, dan gimana sih cara kita untuk mengatasi yang tadi 4 hal itu yang mungkin teman-teman kadang sering nggak sadar melakukan hal itu. Pertama, coba untuk lebih asertif. Dimana ketika tadi, kalau yang kritik kan kadang kita seringnya adalah bilang, kamu sih. Akhirnya menyalahkan pasangan. Nah, asertif di sini coba untuk menggunakan aku, misalnya gini, rasanya kok aku rasa kamu kemarin gini ya. Terus disampaikan positif need-nya apa, misalkan pingin deh kalau misalkan kamu tuh gini. Jadi nggak ada salahnya loh teman-teman memulai percakapan dengan pasangan, menyampaikan apa yang teman-teman rasakan, teman-teman pikirkan, teman-teman yang ngerasa nggak nyaman dengan pasangan itu disampaikan, tapi disampaikannya bukan dengan menyalahkan, kamu sih nggak bisa dikontak, segala macam. Cuman sekarang cobalah untuk bilang, misalkan, aku tuh kemarin butuh kamu loh, cuman kok rasanya kamu susah banget ya dikontak ya, kenapa? Disampaikan dengan cara yang lebih baik. Aku pingin deh, atau supaya kita bisa lebih nyaman dalam komunikasi, enaknya kita kayak gimana ya, diskusikan itu baik-baik. Tapi untuk memulai hal itu ya perlu dimulai dari diri sendiri dulu. Kita yang cukup mencoba untuk asertif ngomong dengan pasangan kita. Kemudian yang kedua, coba untuk lebih mengapresiasi pasangan. Ingatkan teman-teman, ketika teman-teman suka dengan seseorang, tertarik dengan seseorang, atau cinta dengan seseorang, pasti ada hal-hal positif yang dia punya yang bikin teman-teman merasa nyaman. Nah, ingatkan teman-teman dengan hal itu. Kemudian berikan apresiasi ke dia. Karena yang seringnya adalah ketika kita lupa untuk mengapresiasi pasangan kita, terus kita fokusnya ke negatifnya doang. Nah, ketika kita ketemu dengan orang yang rasanya kok pasanganku nih, kayaknya orang ini punya nih negatif dari pasanganku, yang negatif yang cuman sepersekian itu yang ditemukan ke orang lain, akhirnya jadi tampak perfect banget nih, padahal belum tentu loh. Misalkan orang yang kita temui saat itu punya sisi positif
yang dimiliki pasangan teman-teman. Kadang itu. Jadi cobalah untuk lebih mengapresiasi kualitas-kualitas yang pasangan teman-teman punya. Diberikan pujian, itu nggak apa-apa. Justru itu sebenarnya yang bisa kita gunakan, bisa membuat rasa cinta ini jadi tetap hidup di dalam hubungan itu. Nah, yang ketiga, take responsibility. Yang pertama, coba menyadari bahwa terkadang dalam satu permasalahan kita pun juga mungkin juga punya andil di dalam permasalahan itu. Nah, di sini disadari dulu nih, kira-kira, oh iya ya, mungkin aku pun juga salah. Gitu. Kalau misalkan teman-teman salah itu ya nggak coba untuk diakui, nggak apa-apa untuk mengakui hal itu, bukan terus jadi malah defensif, terus menyalahkan pasangan, justru mencari-cari kesalahan pasangan. Nggak, kadang it's okay kalau misalkan memang nggak nyaman ya kalau misalkan mengakui rasa salah kita tuh kadang nggak nyaman. Cuman ya ini ya kita perlu memproses hal itu karena ini penting loh kalau teman-teman mau membangun satu pola komunikasi yang sehat dengan pasangan. Misalnya dengan memahami bahwa perspektif dari pasangan kita ini juga penting loh, dan terkadang kalau misalkan memang kadang yang seringnya gengsi ya, tapi nggak apa-apa kok dalam komunikasi, misalkan kita turunin gengsi dulu terus minta maaf kalau misalkan memang kita punya salah, itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang terakhir adalah physiological self-soothing. Ini kalau misalkan tadi yang stonewalling, kadang kan kita overwhelmed dengan perasaan nggak nyaman. Terus ketika kita ngerasa nggak nyaman itu kan kita memilih untuk nggak ngomongin hal itu. Udah aku nggak mau ngomongin hal itu. Tapi terus nggak ada closure sama sekali nih dengan pasangan kita, dengan permasalahan yang kita alami. Terkadang nggak apa-apa loh, misalkan teman-teman ngerasa nggak nyaman dengan perasaan itu, take a break. Ambil jeda dulu. Nggak apa-apa. Kita regulasi dulu emosi yang kita punya. Misalnya dengan melakukan hal yang teman-teman senengin, atau cari cara supaya teman-teman bisa lebih calm down. Setelah itu, setelah ngerasa lebih tenang, lebih bisa berpikir secara lebih netral, baru itu nanti disampaikan lagi, dilanjutkan lagi dialognya, supaya akhirnya nanti ketika ketemu dengan masalah, ketemulah kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau resolusi dari permasalahan teman-teman tuh apa, biasanya kayak gitu. Itu kalau dari aku, kalau ngomongin soal cinta, bahasa cinta, dan komunikasi. Mungkin kita bisa diskusi, Aul atau teman-teman mungkin ada yang mau tanya jawab mungkin. Terus kalau misalnya ada pertanyaan yang mau anonymous atau apa, bisa boleh chat ke aku, Joshua, atau speakernya langsung ya. Ya, boleh. Mungkin sembari nunggu pertanyaan, kita boleh ngobrol aja, Ul. Sembari kita berdiskusi dengan pengalamannya Aul sendiri nih. Ya, Mbak, bener banget. Menarik banget sih tadi kayak pembahasan tentang love language itu ya. Karena berdasarkan survei yang aku baca-baca kayak gitu juga, mereka rata-rata LDR ini kayak nggak bisa berjalan karena yaitu sering timbul konflik kayak gitu kan. Jadi kayak komunikasi seolah-olah nggak bisa menyelesaikan masalah kayak gitu. Kadang kan kalau kita misalnya komunikasi lewat HP itu kadang kalau yang satu marah terus udah nggak ngechat lagi, terus nggak mau nyelesain kayak gitu kan udah gampang banget sebenarnya Mbak ya. Gampang banget hancur lah di hubungan itu. Padahal kalau misalnya ada hal kayak gitu gimana Mbak? Misalnya ada satu nih belum menemuin titik temunya,
terutama kalau misalnya ada yang marah, misalnya cewek marah, terus dia cuma ngetik singkat-singkat, terus udah di-approach gitu, aduh kamu kenapa, tapi dia nggak mau menyampaikan sesuatu kayak gitu tuh gimana Mbak? Oke, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai pasangan ya, berarti kita yang cowoknya ya. Kita yang cowoknya, kan cewek itu marah nih. Iya nggak sih? Pasangan kita yang marah, udah coba di-approach, tapi rasanya Iya nggak berarti cowoknya ngebales gitu, ya. atau ya sebaliknya kadang cowok juga ada yang tipenya gitu juga kan. Oke, mungkin yang perlu kita bisa lakukan adalah kita coba untuk kasih ruang dia dulu. Kasih ruang dia untuk calm down. Dan caranya itu adalah dengan, misalnya kita boleh, misalkan kalau di psikologi ada namanya empati. Kita coba untuk berempati dengan apa yang dia rasakan. Karena gini, apapun sebenarnya kalau kita ngomongin, ini jadinya malah ngomongin emosi ya. Sebenarnya ketika kita punya emosi, kita ngerasa marah, kita ngerasa sedih, kita ngerasa kesel, kita ngerasa jijik, kita ngerasa emosi yang kita rasakan itu. Sebenarnya apa yang kita rasakan itu nggak apa-apa loh dirasakan, dan rasanya itu valid loh. Tapi terkadang orang itu butuh validitas emosinya dari orang lain gitu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau misalkan pasangan kita marah, kita udah coba approach, terus kok rasanya nggak ada balasan, nggak ada feedback apapun nih dari dia. Boleh loh misalkan disampaikan, kamu marah ya, kamu marah banget ya, kayak tadi, diakui dulu nih, kita kira-kira dari permasalahan ini kita ikut andil nggak, atau apakah ada hal yang dia nggak suka dari kita nih, misalnya nggak bales chat atau nggak bales telepon, nggak diangkat gitu. Boleh misalkan kita bilang dulu, kamu tadi marah ya karena tadi teleponnya nggak aku angkat. Kamu kesel ya karena tadi aku nggak angkat telepon. Divalidasi dulu emosinya si pasangan kita, supaya apa? Supaya dia merasa bahwa apa yang dia rasakan ini ya validasi dulu. Terus bisa berikutnya boleh kita bilang, misalkan ya sudah, kalau gitu, kalau kamu butuh waktu buat diri sendiri dulu, it's okay loh, kamu boleh kok ambil waktu dulu, atau nanti kalau kamu butuh udah selesai ngambeknya, atau kalau kamu udah merasa tenang gitu ya. Merasa tenang, udah merasa cukup dengan rasa marahnya, kamu bisa kontak aku loh gitu. Kamu boleh kontak aku kok nanti. Kalau sekarang aku kasih kamu waktu deh buat ngambil jeda dulu atau apa. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan adalah coba untuk berempati, coba untuk divalidasi rasa dari emosi dari pasangan kita itu. Karena kalau misalkan orang divalidasi emosinya, kan rasanya kita kayak ngerasa dipahami gitu nggak sih? Iya benar. Kan kayak kalau kamu lagi sedih, daripada orang ngomong, aduh Aul jangan sedih deh, masa gitu aja kamu sedih. Kan kita akan ngerasa nyaman ketika orang lain, sedih banget ya Ul rasanya ya. Nggak apa-apa kok kalau kamu sedih, it's okay. Wajar kok kalau kamu sedih, nggak apa-apa. Jadi rasanya kita juga butuh untuk memvalidasi emosi dari pasangan kita. Gitu. Iya benar. Jadi kayak emang harus ada titik dewasa gitu ya dalam menanggapi setiap masalah gitu kan. Jadi nggak harus udah LDR, tapi hal kecil-kecil aja tuh selalu bikin runyam kayak gitu. Dengan bersikap dewasa terus bisa berempati, kayaknya emang sangat menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Karena kan gini, kalau kita ngomongin soal cinta tadi kan ada 3 hal yang harus kita jaga nih, kita seimbangkan. Nah, komunikasi dengan tadi intimasinya kan kita nggak, katakanlah rasa nyaman, intimasi yang bisa physical touch, katakanlah bisa kedekatan emosi, kedekatan yang benar-benar dekat secara fisik, itu kan kita nggak bisa dapat nih di LDR. Nah, kalau misalkan dengan tadi kita bisa validasi emosi pasangan, ketika pasangan kita ngerasa dipahami, ngerasa ngerasa nyaman, ngerasa aman dengan pasangan kita, kan sebenarnya itu paling tidak jadi menjaga intimasi yang ada di dalam hubungan kita, paling nggak gitu.
Ini ada dua yang mau bertanya. Pertama, Boleh. Sheila. Yang kedua, Justin. Jadi pertama, Sheila bisa nanya? Boleh nanya? Halo Mbak Tias dan Mbak Aulia, salam kenal, namaku Marcella. Aku punya 2 pertanyaan, boleh langsung ditanya dua-duanya atau satu-satu? Boleh dua-duanya, nanti kita jawabnya Boleh satu-satu. dua-duanya ya. Oke. Ini mungkin pertanyaannya berkaitan sama love language seseorang. Mm-mm. Pertama, aku mau nanya dulu, gimana sih cara kita mengakses love language itu? Maksudnya, gimana kita bisa tahu kita tuh love language yang mana? Karena mungkin ada beberapa orang yang mereka sama diri mereka sendiri aja tuh belum bisa mengenal diri mereka dengan baik gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini kan kita topiknya tentang LDR ya. Hmm. Mungkin kalau di LDR itu yang paling sulit dan harus banyak kompensasi itu untuk tipe orang yang love language-nya physical touch. Berdasarkan penjelasan Mbak Tias juga tadi. Nah, aku pengen tanya, sebenarnya kalau misalnya orang yang punya love language-nya physical touch atau mungkin service of love, act of love itu juga termasuk yang agak sulit ya, kayak love language-nya service tadi. Itu tuh kira-kira mereka lebih baik menghindari LDR, dalam artian kalau seandainya emang harus LDR maka lebih baik putus aja, terus kalau misalnya jodoh kita akan bertemu lagi gitu misalnya, atau love language seorang itu bisa berubah sebenarnya gitu, jadi sebenarnya masih bisa diusahakan walaupun mungkin memang agak berat di awal. Itu aja sih pertanyaanku, makasih. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin tahu love language, kayaknya beberapa aku sempat lihat di kemarin saat aku nyari-nyari materi untuk sharing dengan teman-teman ini, aku sempat menemukan beberapa Tes online ya, Mbak? tes online yang Iya, ini ada aku. Untuk akses love language teman-teman. Jadi iseng-iseng boleh nih sama pasangan kayak, coba dong isiin ini kira-kira gimana. Itu biasanya ada. Nah, terus kedua nih, ngomongin soal yang itu. Mungkin Aul juga bisa sharing nih. Kalau dari aku mungkin gini, ketika kita ngomongin love language sebenarnya kan nggak terus, katakanlah misalkan aku love language-ku word of affirmation misalnya, pujian terus, nggak melulu soal pujian loh, itu tuh punya kecenderungan. Jadi kalau kita ngomongin love language ada kecenderungan bahwa lebih ke sini, tapi kan ada nih peringkat kedua misalkan love language-nya apa, peringkat ketiga love language-nya apa. Bukan berarti kita nggak punya semuanya, bukan, cuman kan kita punya kecenderungan yang mana dari kelima itu yang lebih, yang rasanya ada di urutan pertama. Nah, kembali lagi kalau misalkan ngomongin soal LDR ini kan sebenarnya kita juga ngomongin soal komitmen, ya nggak? Padahal di awal tadi kita ngomongin soal cinta, ini kan juga ngomongin soal komitmen, itu kan juga salah satu hal yang penting. Nah, rasanya kalau misalkan untuk seseorang yang rasanya physical touch-nya kayak dia butuh diakomodir nih ketika LDR. Nah, di awal ya disampaikan aja, dibahas aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya loh misalnya kalian mendiskusikan kesepakatan, karena kan kalau komitmen kan namanya kesepakatan bersama ya. Jadi ya perlu dikomunikasikan misalnya nih dengan, terus aku kalau misalkan kamu LDR sama kamu, kalau aku butuh dipeluk gimana? Aku boleh nggak misalkan meluk siapa, kayak gitu kan, itu juga perlu dikomunikasikan. Nggak apa-apa, rasanya apa yang kedepannya yang jadi permasalahan. Kalau menurut Aul tadi kan banyak banget nih tantangannya selama LDR. Nah, tantangan dalam LDR ini nggak ada salahnya loh dikomunikasikan dengan pasangan, kira-kira seperti apa yang bisa kita tolerir katakanlah. Atau misalkan kalau ini menurut pengalamanku, aku belum pernah LDR, cuman aku pernah sekali LDR saat aku praktek profesi sebulan. Nah, selama itu tuh kadang aku menyadari bahwa pasanganku ini orangnya punya kebutuhan untuk ngobrol dengan
lawan jenis, katakanlah kayak gitu. Kalau selama ini kan setiap hari ketemu denganku, ngobrolnya dengan pasangannya. Tapi ketika pasangannya absen dan ketemu untuk lawan jenis yang secara langsung, ini kan kadang kalau nggak disampaikan nanti kan akhirnya jadi masalah juga ya. Akhirnya kita diskusikan misalnya, kalau kita LDR, aku nggak bisa ketemu kamu, boleh nggak misalkan aku jalan sama temen cewekku nih, gitu. Temen kok, tapi bener-bener yang dikenal sama temen, katakanlah. Nah, abis itu buatlah kesepakatan. Misalnya, kalau dulu aku ngerasa aku tidak nyaman kalau misalkan ketemu kamu jalannya dengan seseorang yang nggak aku kenal. Misalkan, akhirnya aku berusaha untuk mentoleransi. Kita coba untuk mentoleransi pasangan, atau kita cari nih titik pasangan kita ada di titik ini, kita ada di titik ini. Kalau kita jalanin dua-duanya nanti akhirnya selipan atau tabrakan, nggak akan ketemu di tengah. Nah, pentingnya untuk mendiskusikan atau mentoleransi kira-kira apa yang bisa ditoleransi dari pasangan itu ya di situ. Kalau aku dulu, aku sampaikan, it's okay kalau kamu mau jalan sama temanmu, misalkan. Kalau kamu mau jalan sama temanmu nggak apa-apa, asalkan misal aku mau membuat syarat. Misalnya teman itu harus kenal denganku. Teman itu tahu sama aku, tahu siapa aku, dan aku tahu siapa dia. Terus kalau misalkan aku minta foto untuk bukti, kasih ya, kayak gitu. Karena sebenarnya ketika kita bikin kesepakatan itu kan sebenarnya kita sama-sama sedang sepakat untuk membuat rasa aman satu sama lain kan. Si pasangan juga merasa aman ketika ada kebutuhan dalam dirinya yang absen dari dia. Pun kita yang lagi LDR juga punya rasa aman ketika pasangan kita yang lagi non jauh di sana sedang ngapain, butuh apa, itu kan kita juga butuh rasa aman bahwa oke, berarti pasanganku tidaknya nggak ngapa-ngapain, itu kan kita juga butuh rasa aman atas itu. Dan aku setuju dengan tadi kalau kata Aul, ya untuk mencapai rasa aman itu ya rasanya perlu dari diri kita sendiri. Kira-kira paham nih apa yang bikin kamu, ibarat gelas tadi ya, sebelum kamu ngasih air ke orang lain ya paling nggak penuhi sama gelasmu dulu gitu. Kalau Aul mungkin ada yang mau ditambahkan yang lebih expert dalam LDR? Enggak, aku nggak lebih expert. Cuma aku share ada dua link gitu yang aku share di chat. Itu ada kayak tes online. Oh, gimana sih bisa dilakukan oleh masing-masing. Jadi kayak sama pasangannya bisa tes, oh ternyata love language kamu itu apa gitu. Jadi aku share dua link. Terus untuk tambahannya ya aku setuju banget sama Mbak Tias sampein. Cuman mungkin kalau aku share tentang pengalamanku, karena aku tuh butuh banget kehadiran sosok fisik kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak love language-ku gitu. Biasanya hal yang aku lakukan adalah kayak aku selalu punya momen di mana momen itu aku buat untuk menganggap keberadaan dia secara fisik kayak gitu. Misal kayak contohnya aku sama pasanganku suka banget kuliner gitu, terutama kuliner makan bareng kayak gitu. Jadi ada masa di mana kita emang bener-bener makan bareng via video call misalnya kayak gitu, dan kayak pamer dia makan sate karena aku sangat suka sate, enak banget gitu, dia pamer terus aku pamer apa gitu. Sebenarnya itu mengganti keberadaan dia yang jauh di sana, tapi apa ya, kayak senangnya kemudian asiknya itu juga cukup mengobati. Terus hal lain itu, terus atau enggak kayak tentang melakukan hobi yang dia suka, kayak dia suka banget diskusi misalnya tentang politik kayak gitu kan. Jadi kayak aku belajar tentang politik supaya pas telepon-teleponan kita bisa diskusi kayak sejam, 2 jam tentang politik, which is itu emang agak berat buat aku, tapi ya asik juga ketika aku paham dengan apa yang dia bicarakan dan aku bisa ngasih masukan-masukan kayak gitu sih. Jadi itu yang salah satu hal kompensasiku karena dia nggak ada secara fisik. Akhirnya aku mencoba menghadirkan dia dengan melakukan hal-hal bersama-sama kayak gitu. Nggak cuma tanya kamu lagi apa atau share-share chat aja, tapi benar-benar diskusi ataupun makan bareng gitu. Seperti itu.
Ya, Jadi nggak ada, makasih Cela pertanyaannya. jadi Semoga nggak bisa ada ini ya, membantu. nggak ada eh, halangan ya ketika misalnya teman-teman punya bahasa cinta yang berbeda dengan pasangan terus menjalani LDR itu rasanya nggak ada halangan di situ karena selalu ada hal yang bisa kita kompensasikan dengan kalau tadi kata Aul dengan menghadirkan momen bersama seakan keberadaannya itu ada di dekat kita itu it's okay kayak gitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya boleh. Silakan. Halo kakak-kakak, ini aku nanya kedua-duanya aja ya. Kalau aku ngerasa kayak misalnya aku nggak ada love language, itu kayak gimana ya? Kayak misalnya aku nggak ngerasa kayak dia sayang aku gara-gara dia nggak ada love language gitu kak. Walaupun itu nggak benar gitu. Aku cara cope with it itu gimana ya? rasa nggak di gimana nih maksudnya nggak ada love language ini gimana kalau Jadi selama ini gimana kalau selama ini pacarannya gimana nih ini merasa sayangnya diapain nih pacarnya ya, kalau aku ya kan kalau pas dia di Jakarta bisa bareng terus ya kak. Terus ya ada apa dia di samping aku kayak ngebantu aja gitu jadi ngerasa kayak nggak apa-apa tapi kan sekarang kalau LDR nggak bisa kayak gitu ya kak jadi ya beda aja gitu sekarang di situ kayak rasanya dia nggak ada love language jadi aku nggak kadang-kadang aku bingung gitu masih sayang nggak sih sama aku gitu. Mungkin sebenarnya kamu nggak menyadari bahwa love language mungkin adalah quality time loh. Karena dengan dia ada aja kamu ngerasa kamu nyaman kan sebenarnya. Mungkin ini, cari tahu dulu kenapa sampai kamu berpikir pasanganmu ini nggak sayang sama kamu atau ini aku masih sayang atau enggak ya sama dia. Coba dievaluasi lagi kira-kira pola komunikasi kalian gimana. Terus kalau misalkan cari tahu love language-mu itu apa sebenarnya atau love language pasangan itu apa supaya kadang supaya kamu nggak terus berasumsi. Kadang kita berasumsi bahwa oh pasanganku nggak ngontak aku kayaknya lagi sibuk nih. Padahal mungkin sebenarnya pasangan yang dianggap sibuk ini dia berharap banget nih pingin dikontak, pingin dihubungi, dicari-cari. Nah, daripada kita berasumsi kan lebih baik kita konfirmasi asumsi itu. Konfirmasinya gimana ya? Coba untuk membuka diskusi dengan pasangan. Tanyain aja kira-kira misalnya kamu pertama cari tahu dulu kira-kira apa yang kamu rasa kamu nyaman dan rasanya sekarang hilang. Kalau misalkan tadi ada di Jakarta bisa ketemu, ada dia aja ngerasa aman sementara sekarang nggak bisa ketemu, itu kan berarti mungkin bisa jadi love language-mu adalah quality time. Cuman untuk tahu persisnya kan nggak apa-apa loh, kamu coba untuk yang itu tadi tes online-nya itu biar iseng-iseng aja biar cari tahu love language-nya apa. Terus kalau habis itu ketika udah tahu coba tanyakan ke pasangan kira-kira kalau kamu sebenarnya ngerasa dicintai apa sih yang kamu inginkan gitu, apa sih yang bikin kamu ngerasa nyaman denganku atau sebenarnya dalam hubungan ini apa sih yang bikin kamu ngerasa tetap mau menjalani hubungan ini. Kan rasanya itu ada komitmen nggak sih, itu ada komitmen dalam hubungan tapi sebenarnya rasanya mungkin passion dan intimasinya udah agak kabur nih. Nah, cari tahu dulu kira-kira apa yang bisa diusahakan untuk apa ya, menggali lagi passionnya atau menggali lagi intimasi di dalam hubungan. Kalau menurutku kayak gitu. Kalau dari Aul mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, enggak sih. Udah menurutku aku nggak punya jawaban yang ini. Tapi ya mungkin penekanannya pada mengidentifikasi kenapa kamu ngerasa gitu juga. Mungkin karena apakah LDR-nya udah terlalu lama kayak gitu, atau kamu mungkin nggak yakin ini LDR-nya sampai kapan sih kayak gitu. Karena ketika kita nggak tahu kalau LDR ini sampai kapan, kita kayak akan kehabisan energi dan akan lama-lama bosan kan.
Jadi kayak spark-nya tuh hilang. Alah, paling setiap hari udah cuma chat-chatan gini doang, tanya udah makan belum, lagi apa, seputar itu aja tiap hari. Nah, jadi untuk mengkompensasi biar spark-nya muncul, intimasinya muncul lagi, ya emang kita harus kayak berusaha gitu. Ya salah satunya tadi dengan mengkonfirmasi tanya, kamu sukanya apa sih kayak gitu. Kalau misalnya, oh ternyata kamu kalau LDR dan diajak ngobrolin tentang A, B, C, kamu suka, oh ya udah kita ngobrol itu. Atau kayak tadi misalnya contohnya aku, kita makan bareng, pamer makan, karena di Indonesia murah, jadi dia beli makanan banyak, terus untuk cuma buat pamer ke aku, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu gitu, oh ini berarti intimasinya memudar misalnya. Atau mungkin komitmennya, jangan-jangan kita sama-sama ragu hubungannya mau sampai kapan LDR terus. Nah, apakah kamu bisa menjawab itu apa enggak sih kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa jawab itu, mungkin tanya juga ke pasangan, ayo dong kita ngomongin kok kayaknya aku ngerasa hubungan kita udah mulai nggak sehat ya, kayak gitu. Udah mulai berasumsi sendiri-sendiri ya, kayak gitu. Kita perjelas gitu, sebenarnya mau dibawa kemana, kayak gitu. Itu aja sih mungkin tambahannya dari aku. Benar. Kalau dari aku mungkin bisa nambahin dengan apa ya? Coba untuk mencari variasi di dalam hubungan. Terkadang mungkin bosen ya LDR lama banget terus nggak Iya, kayak betul. monoton kayak gitu, kegiatannya cuman kayak gitu doang. Boleh misalkan diskusikan kira-kira variasi apa yang bisa kalian lakukan nih dalam hubungan biar bercik apa, kalau tadi Aul bilang sparks-nya tetap ada di dalam hubungan, karena nggak cuman dalam pacaran ya, menikah pun sebenarnya spark itu juga butuh. Semakin tua bahkan sebenarnya yang tadi intimasi passionnya udah semakin memudar, mungkin bisa loh kalau yang udah menikah ya, mungkin bisa dengan berdandan atau mencoba untuk tampil menarik ke pasangan, itu juga nggak masalah, nggak ada salahnya. Itu adalah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan lagi nih passion dan intimasi yang kita punya. Kalau saat ini sedang rasanya jadi meragukan hubungan lagi, coba dicari tahu kira-kira dari komitmen, intimasi dan passion tadi, kira-kira mana yang rasanya udah mulai memudar, lalu dikomunikasikan gitu. Ya, sayangnya kayaknya kita udah harus akhiri di sini deh Q&A-nya karena udah agak overtime dikit. Jadi makasih banyak buat Mbak Tias sama Kak Aulia sudah berbagi ilmu, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat mungkin untuk yang lagi ngejalanin LDR, bisa buat memperbaiki hubungan kalau misalnya sekarang lagi ada kendala, atau buat yang nggak lagi LDR bisa buat menambah ilmu juga. Dan makasih sekali lagi buat teman-teman yang datang, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita selesai, boleh nggak nyalain kamera buat foto bareng dokumentasi? Kalau bisa. Yuk. Gue yang screenshot ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. So makasih banyak udah untuk hari ini. Jadi acara kita di situ aja, dan PPI Amsterdam bakal sering mengadakan acara-acara lain seperti ini. Jadi stay tune untuk yang berikutnya ya. Have a great weekend semuanya. Thank you. Bye. Terima kasih kesempatannya.